Saya kira yang juga menjadi persoalan hidup saya, bagaimana kita tidak takut mati. Ini yang terus menjadi obsesi di dalam pikiran saya. Dan sebenarnya persoalan ini sudah saya gumuli tahun-tahun yang panjang dan semakin kuat di tahun-tahun belakangan ini. Bagaimana mempersiapkan diri saya dan orang-orang yang saya layani untuk masuk dunia yang akan datang. Memang selama ini saya berbicara mengenai langit baru, bumi baru, saya seperti nabrak tembok, ya. Seperti nabrak tembok. Dan orang pun ada yang meresponi khotbah saya sebagai tidak down to earth, tidak mendarat, tidak membumi, ya mengawang-awang. Jadi saya bisa mengerti kalau ada orang mencemooh atau ngeledek, ya. Seperti misalnya orang berkata, atau yang ledek, ya, sudah sampai ke langit 7 belum? Ya, kita diam saja. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita bisa merasakan betapa tragisnya kehidupan itu, ya, betapa tragisnya kehidupan. Tadi baru saja saya melihat sebuah dialog seseorang dengan seorang anak usia 15 tahun yang papanya sudah meninggal di satu rumah sakit. Sekarang mamanya sedang dirawat di Wisma Atlet atau Hotel Atlet. Dia masih remaja sekali dengan adik-adiknya. Kalau tidak salah masih ada 2 adiknya masih kecil. Tidak ada siapa-siapa lagi kecuali mungkin ada family dekat di sekitar rumahnya. Dan saya merasakan tragisnya hidup itu, ya. Sebagai pendeta saya sering memimpin acara kedukaan, penghiburan atau tutup peti atau pelepasan peti jenazah atau pemakaman. Walaupun saya sudah sering memimpin acara seperti itu, tapi setiap kali memimpin acara itu, terus terang, ya, ada sesuatu yang menggetarkan. Kematian itu menggetarkan, saudara, ya. Maut itu menggetarkan, artinya kematian itu menggetarkan. Sekarang ini orang selangkah salah sudah bisa terinfeksi COVID-19. Jadi kalau pemerintah berusaha untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat supaya jangan berkerumun, terus jaga jarak, ya. Itu semua harus dipatuhi, saudara. Menggunakan masker dari kain, ya, bisa didobel, ya. Kalau sekarang masker yang biasa mahal, ya, masker yang didobel. Karena tadi sore baru saja seorang dokter memberitahukan ke saya, tolong Pak, anjurkan masyarakat kalau tidak bisa pakai masker yang murah, ya masker yang dari kain bisa didobel, bisa dicuci, disetrika lagi, ya, bisa higienis juga, gitu. Punya beberapa buah bisa, karena satu itu ada yang 5.000 harganya, ada yang 7.500, ya. Bahkan ada yang bisa harganya lebih murah atau orang beri, ya. Jadi begitu mudahnya maut menjemput, ya saudara, mudah sekali.
Selangkah salah terinfeksi, dibawa ke rumah sakit, nggak pulang lagi, saudara. Ya. Nah, saya merenungkan, hidup itu sebenarnya tidak beda. Hidup hari-hari tanpa wabah corona pun juga tidak jauh beda. Ya. Sore ini ada kecelakaan seorang pejabat negara kita, ya, yang mengendarai mobil lalu menabrak pembatas jalan, mobilnya hancur itu, meninggal dunia. Baru sore ini saya lihat di berita televisi. Ya, tidak usah harus COVID. Ya, kecelakaan juga bisa merenggut nyawa kita. Nah, selangkah kita meninggal dunia itu langsung melihat kekekalan. Langsung. Selangkah salah ke rumah sakit, ya. Melangkah salah itu langsung rumah sakit, ya. Orang lebih menghargai tubuhnya yang karenanya takut terinfeksi corona atau COVID-19 daripada jiwanya kekal masuk neraka. Bayangkan, saudaraku, ya. Bayangkan, ini satu hal yang tragis, ya. Oleh sebab itu, yuk kita sadar, ya, bahwa kita ini menjadi Kristen, ya, itu karena Tuhan mau mengungsikan kita. Tuhan mau mengungsikan kita dari dunia ini ke negeri yang Tuhan janjikan untuk kita. Seperti bangsa Israel harus keluar dari Mesir ke Kanaan, kita harus keluar dari dunia ini ke negeri yang Tuhan janjikan. Jelas Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Itu Tuhan Yesus berkata begitu, saudara. Jadi mestinya kita sudah dicekam, ya, dicekam oleh sebuah perasaan bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju rumah kita. Itulah sebabnya di tembok gereja kami, ya, Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth di Arta Gading, ya, saya buat tulisan mungkin 10 meter, ya, atau berapa, atau 15 meter panjang. Tulisannya berkemas-kemas. Jadi begitu jemaat masuk pintu langsung membaca berkemas-kemas. Kita dalam suasana yang berkemas-kemas. Dan memang kita ini musafir, saudara. Abraham, bapak orang percaya, telah memberikan kita sebuah contoh dari gaya hidup orang beriman, yaitu berjiwa musafir. Nah, heran ya, hari ini kok fokus kita ke dunia. Urusan dengan Tuhan hanya karena mau mengalami mujizat, berkat jasmani, ya, sukses dalam karir, sukses dalam studi, sukses berumah tangga, sukses dalam berbagai bidang hidup yang hanya menyangkut kebutuhan fana dunia. Ya, kita harus sukses. Saya mengerti, kita harus sukses, harus memaksimalkan semua potensi. Tetapi itu bukan tujuan kita, itu sarana kita. Sarana kita untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Nah, jangan sampai kita itu tidak siap. Jujur ya saudara, biar saya pendeta juga, saya telah melewati tahun-tahun yang panjang di mana kalau mati saya mungkin gak siap. Atau saya tidak siap waktu itu. Tapi mulai berubah, mulai bertobat. Karena saya merasa punya doktrin, punya uraian sistematika teologi di pikiran saya, yang karenanya saya bisa tulis banyak buku. Seakan-akan saya bisa mengatakan, you mau tanya apa saya bisa jawab. Saya bicara apa saja saya ngerti kalau soal Tuhan, seakan-akan begitu. Tetapi Allah itu hidup, Allah itu harus ditemui, saudara. Harus dialami. Keselamatan itu bukan hanya dirumuskan di dalam sistematika teologi, dalam kajian ilmiah teologi, dalam jurnal, buku, menjadi mata kuliah, ya, yang dibicarakan di
bangku sekolah tinggi teologi atau didiskusikan di ruang-ruang diskusi pendalaman Alkitab. Tapi keselamatan itu dialami, yaitu bagaimana kita memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Dan untuk memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah, ya dua hal yang harus kita miliki. Nanti baru ketiga ya. Yang pertama, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aduh, harus benar-benar bersih, saudara. Kita sering belum benar-benar bersih. Sekarang kita mau benar-benar bersih. Pokoknya kalau kita disuruh masuk peti mati, siap. Ya, bersih. Yang kedua, tidak ada keterikatan dengan dunia. Jangan ada kesenangan-kesenangan dunia. Anak-anak muda kaum milenial hari ini, waduh, banyak kegemarannya. Pasti tidak pengen pergi dari dunia ini. Dan betapa sulitnya mengubah kaum milenial untuk memikirkan langit baru, bumi baru. Gadgetnya saja sudah menjadi Tuhan atau sudah menjadi sesembahan dia yang kepadanya hati mereka melekat. Oh, nggak salah punya gadget, nggak salah mendapatkan informasi dari gadget. Gadget kita itu sangat helpful, useful. Tetapi kita harus memiliki prinsip hidup, filosofi yang jelas. Bahwa di dunia ini kita musafir. Kita mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan surga. Nah, tekad yang kuat seperti ini, obsesi yang kuat seperti ini, tidak akan pernah saudara miliki kalau tidak dikembangkan sejak dini. Nggak bisa. Ya, teolog-teolog yang pintar berbicara, yang pintar menulis buku, seakan-akan bisa memindahkan pengalaman konkret dengan Allah itu dengan olah nalar. Saya tidak katakan sistematika, dogmatika, tidak perlu. Sangat perlu. Tapi yang lebih perlu adalah pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Yang jika itu terjadi, maka orang Kristen, jemaat akan bisa membedakan kebenaran atau dusta. Teologi yang benar, yang memang mengalir dari hati Allah, dan yang hanya disusun oleh para teolog. Jemaat baru bisa membedakan pembicara yang benar atau pembicara yang hanya mau cari nafkah atau cari nama. Ya, saya bicara ini bukan sedang nyerang siapa-siapa ya saudara. Saya juga bisa dikoreksi, silahkan diuji. Nah, kita harus benar-benar hidup tidak bercela dalam segala hal. Setiap kata, ucapan, tindakan, perbuatan, itu juga sudah setengah mati saudara. Tidak mudah. Yang kedua, tidak boleh ada kesenangan dunia. Tidak boleh apapun. Jadi kalau kita punya kesenangan, kesenangan itu harus juga menyenangkan hati Allah. Harus bisa dinikmati bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus ikut menikmatinya. Saya sendiri kalau nonton film, kira-kira filmnya tidak berguna buat saya, aku merasa bersalah. Kalau saya nonton film, saya mau practice listening, ya saya coba untuk menangkap supaya Inggris saya tidak hilang. Saya bisa menambah vocabulary, bisa mempertajam pronunciation. Ini begitu. Tapi kalau cuma mau happy, waktu saya bisa habis di situ. Ya walaupun tentu tidak sedikit film yang memuat atau mengandung pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang baik untuk kita. Dan yang saya pahami kalau orang Kristen yang benar dimanapun, ia pasti mendapat pelajaran rohani. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu bisa menjadi suara Tuhan kepadanya. Hidup tidak bercela, tidak terikat dengan dunia. Yang ketiga, melayani Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Tolong ya, jangan lagi memiliki konsep melayani itu mesti di gereja. Aduh, ini salah. Melayani Tuhan itu menyenangkan hati Bapa. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki harus kita lakukan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa, itu hidup tidak bercela. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada bagian dalam hidup kita yang harus kita selesaikan. Harus ada bagian yang kita harus selesaikan, saudaraku sekalian. Dan dimanapun kita berada,
kita selalu menghayati bahwa kita ada di hadirat Tuhan. Selalu di hadirat Allah. Dan ini yang membuat kita selain lebih takut berbuat dosa, kita juga menikmati damai sejahtera Allah. Ya. Baru saja tadi saya mengatakan dengan keluarga yang mendampingi saya siaran ini ya. Kenapa ya tidak dari dulu ya saya bisa mengerti kebenaran sekuat, setepat hari ini dan memiliki kehidupan rohani seperti hari ini. Kenapa ya tidak dari dulu? Saya betul-betul ingin mengajak orang, ayo kita pulang saja ke surga. Ayo. Ya. Kalau dulu hobi saya banyak ya saudara. Adalah hobi kesenangan-kesenangan ya. Seperti yang saya beritahu kemarin, hobi saya high end, mendengarkan musik yang bagus ya. Dengan sound system yang harganya ratusan juta ya. Memang saya tidak menggunakan uang gereja ya. Saya juga punya income sendiri ya. Tetapi tetap itu salah. Tetap salah itu. Tetap keliru. Walaupun pakai uang sendiri, beli kendaraan atau beli yang lain. Tetapi tetap salah kalau kita suka-suka sendiri. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Tidak menjaga. Ayo kita sekarang memikirkan pulang ya. Ayo kita pulang bersama ke surga. Ayo kita pulang bersama. Ayo kita habiskan sisa umur hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Ya, ayo kita mulai berubah. Kita harus sungguh-sungguh ya kepada orang-orang muda, kaum milenial ya. Saya mengajak kalian, ayo kita menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang sejati itu adalah menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu dihidupkan dalam hidup kita hari ini. Ya. Entah saudara dari aliran mana ya. Apakah Protestan, Katolik, ya, Pentakosta, Karismatik, ya, Gereja Betel, GPDI, HKBP, GKI, GSKI, atau siapapun dari aliran mana, Advent, ya, manapun. Ya. Ayo kita semua membenahi diri kita masing-masing. Ya. Jangan kita berkelahi dengan sesama kita, apalagi sesama orang beriman. Udah kita jangan banyak bicara. Ya. Dewasa ini kan kita lihat ya, ada pendeta-pendeta yang diserang. Bukan saya ya. Kalau saya sudah memang dari dulu diserang ya. Sekarang banyak pendeta-pendeta yang diserang ya. Entah karena pelanggaran moral, entah karena masalah mujizat yang tidak terbukti, atau masalah perpuluhan atau buah sulung dan lain-lain. Udah, kita nggak usah ikut-ikut, kita diam, ya, kita diam. Walaupun itu menurut saudara salah, kita diam, ya. Kita menyampaikan kebenaran saja, ya. Ya, walaupun kadang-kadang konsekuensi logisnya ada benturan, tapi kita tidak bermaksud untuk menyerang, apalagi itu nama, ya, nama. Dan para hamba Tuhan ini, pendeta ini juga orang-orang yang usianya sudah di atas kita. Kadang-kadang anak-anak muda sembarangan, ya, menyerang, menyebut nama, sudah tidak punya etika. Etika dunia saja salah, apalagi etika anak-anak Allah. Nggak usah ikut-ikut, ya. Jadi saudara mengikuti Instagram saya, follower saya, yuk kita jangan ikut-ikut. Ya. Dulu saya juga suka nyerang. Waktu saya diwawancarai pendeta Gilbert Lumindong, saya minta maaf. Saya tidak minta maaf atas apa yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan menurut saya benar. Dan saya membuktikan hidup saya berubah dan orang di sekitar saya berubah.
jemaat yang saya layani juga bertambah dan tanya, kenapa ke Rehoboth? Kenapa? Apa karena mujizat? Apa karena jadi orang kaya? Oh enggak. Coba tanya. Hidup mereka berubah. Tentu mungkin enggak semua. Dan saudara dari dulu yang mengikuti YouTube saya dari 10 tahun yang lalu, saudara juga bisa merasakan itu. Ya. Sejak dulu saya keluar di media sosial yang waktu itu masih belum gencar, saudara ya. Di internet ya waktu itu namanya ya. Ya. Itu ya belum sehebat hari ini YouTube dan lain-lainnya. Nah, banyak orang diberkati lewat CD, bahkan waktu itu masih zaman kaset. Kami sampaikan lewat radio, makanya kami punya 6-7 radio. 6 radio ya. Ya, sebagian komersial, semua itu komersial. Yang satu semua FM, yang MW sekarang sudah tidak lagi ya. Sekarang lebih ke radio streaming ya. Sebagian besar itu milik sendiri dengan sahabat saya. Yang lain punya sahabat di mana saya ikut mendukung. Jadi lewat radio, lewat televisi. Dan pasti banyak kesaksian karena saya di bandara, saya di restoran, ketemu orang, lalu hidup mereka diubahkan. Sampai ke luar negeri, sampai di luar negeri. Waktu di luar negeri, saya bertemu orang, ketika saya di jalan ketemu orang dari Swiss, dari Amsterdam, ya berkata, Pak, saya diberkati dan saya yakin yang saya ajarkan itu benar karena saya diubah. Saya pribadi berubah. Dan orang yang mendengar khotbah saya berubah. Tetapi saya suka menyerang orang dan itu salah. I am not battleship. Aku bukan kapal perang. Dan itu kita mesti punya kesantunan atau kesopanan. Udah bisa dinilai kalau saya masih mau nyerang-nyerang orang lalu seakan-akan saya ini orang yang meluruskan ajaran seperti Rasul. Aduh, siapa sih kita ini? Ya. Jadi saudara, biar kita punya nurani. Nurani yang baik. Itulah sebabnya, ayo. Yang pertama kita berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Walaupun kita jatuh bangun. Ya. Kita jatuh bangun. Tapi jangan kita menyerah. CEO hebat yang pemilik Alibaba mengatakan, jangan putus asa gagal, belajar dari kegagalanmu. Wah, sampai sekarang dia sukses. Ya, dia belajar dari kegagalan, tidak pernah putus asa. Nah, kita juga jangan putus asa dalam kegagalan kita untuk hidup suci. Ulangi lagi, ulangi lagi. Dan jangan terikat dengan kesenangan dunia. Ya, sediakan waktu bertemu Tuhan. Alami Tuhan karena dia hidup. Karena dia hidup, alami saudara. Aduh, kalau hidup kita itu ada di ranah ini. Bersyukur saudara. Kalau hidup kita di ranah ini, bersyukur. Kita bisa menikmati sukacita. Aduh, sukacita. Nah, inilah yang disebut sebagai meninggalkan dunia.